dalam beribadah kepada Allah tidak boleh sesuai selera, tidak boleh mengikuti hasrat dan keinginan hati. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama jelas bahwasanya kalau amalan ingin diterima oleh Allah, pertama memang ikhlas karena Allah. Dan mudah-mudahan banyak yang melakukan ini. Tapi pada poin yang kedua, mencontoh, meneladani, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya suri teladan yang hendaknya kita jadikan contoh dan teladan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda dan bukti kita cinta kepada Allah. Maka jangan lantas kemudian terserah saya deh, saya mau begini. Lebih-lebih punya anggapan, kan ini baik, kan ini baik. Selalu itu yang digaung-gaungkan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika mereka beribadah, pertama kadang sesuai dengan hasrat dan keinginan mereka belaka. Yang kedua, anggapan-anggapan bahwasanya ini baik, ini baik, ini baik. Sering sekali kita memberikan peringatan, sampaikan bahwasanya beribadah, beragama, melakukan ketaatan kepada Allah harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas orang yang melakukan ittiba, mengekor, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang mengikrarkan dirinya, mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, ittabi'uni, ikuti aku. Yang kita ikuti siapa, Pak? Rasul. Kita tidak mengikuti si fulan tidak. Mereka semua manusia biasa yang kadang salah, kadang benar. Sehingganya para asatidzah kita, para ulama kita mewanti-wanti, hati-hati kalau ikut si fulan. Yang kalian ikuti bukan karena si fulannya, tapi karena si fulan itu ngikut pada apa dan pada siapa. Kita mungkin ngikut sama ustadz si fulan, kiai si fulan, ulama si fulan. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan dalam pandangan-pandangan pendapat mereka dalam masalah agama, kalau mereka mengatakan menurut saya tidak sebagaimana qala Allah wa ma qala Rasul, ini yang berbahaya. Betapa banyak orang nyasar, betapa tidak sedikit orang tersesat ketika ghulu kepada si fulan. Bukan dijadikan standar dia dalam beragama ma qala Allah wa ma qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulnya. Kalau dikatakan sama si fulan, setiap orang, Pak, setiap kepala, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya pandangan. Setiap kepala punya pendapat. Kalau kita ikut pendapat si fulan punya pendapat yang lain. Selalu begitu. Tapi kalau kemudian kita arahkan, apa sih pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini? Maka clear, jelas. Kalau tidak, stop. Kalau ada, lanjutkan. Dan itu pun mungkin nanti akan masuk ranah khilafiyah. Jika ternyata memang ada pandangan yang mengatakan begini, mengatakan begitu, dilihat kenapa kok sampai terjadi khilaf. Ini memang kalau memang masuk ranah ijtihadiyah khilafiyah, maka kita tidak ingkari. Contoh, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama menetapkan satu hukum, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan wajib, yang lain mengatakan sunnah. Biasanya bukan tidak berdalil, dalilnya ada. Perbedaan pada masalah dalil itu sendiri, pertama dilihat dan ditinjau apakah dalilnya dianggap sahih, valid, sah sampai kepada Nabi, marfu' atau mauquf. Apakah marfu' atau mauquf, muttasil apa munqati', sampai tidak kepada Nabi, terangkat enggak kepada Nabi. Hadis ini hasan dan sahih apa tidak, atau jangan-jangan dhaif dan maudhu. Disitulah muncul khilafiyah. Contoh, kalau kita kedepankan ranah khilafiyah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, pelaksanaan ibadah salatut tasbih atau salatut tasabih. Salat apa namanya? Pernah dengar, Pak? Salat apa? Salat tasbih. Ada yang pernah melakukan di sini? Gimana tata cara salat tasbih? Dari siapa riwayatnya?
kita temukan memang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Beliau menyatakan, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul mengajarkan untuk melakukan satu solat yang dimana dalam solat itu akan banyak diucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat sanjungan kepada Allah, kalimatut tasbih. Apa kalimat tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini dibaca sebanyak 75 kali dalam satu rakaat. Tapi Pak ingat, ini khilaf. Kita tidak ingkar dan kita tidak pungkiri ini masuk ranah khilafiyah. Sebagian menyatakan sampai kepada Nabi, sebagian lagi mengatakan mauquf hanya terhenti kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagian lagi mengatakan hadisnya dhaif. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan sampai maudhu', dianggap hadis yang palsu. Itu memang banyak riwayat, ada dua sahabat yang meriwayatkan, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sehingga ranah khilafiyah pun masuk di situ. Sebagian ulama menganjurkan, mensunnahkan untuk dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan setiap hari, maka paling tidak setiap pekan. Tidak bisa dilakukan setiap pekan, maka minimal paling tidak dilakukan setiap bulan. Kalau tidak bisa dilakukan setiap bulan, paling tidak setiap tahun sekali. Kalau tidak bisa dilakukan setiap tahun sekali, paling tidak seumur hidup sekali, sampai dia mati. Sekali aja. Itu masuk ranah khilafiyah. Apa alasannya? Karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam menetapkan dalil ini. Sampai apakah tidak kepada Rasul. Kalau dikatakan tidak sampai hanya kepada sahabat saja, apakah itu hadis yang mauquf ataupun marfu, itu khilafnya. Tapi kalau kita lihat kalimat-kalimatnya memang banyak yang mengkritisi. Dan banyak ulama-ulama kontemporer, Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk Syekh Khamis Utsman bin Khamis hafizallahu taala, lebih cenderung mengatakan kebanyakan riwayat-riwayat semacam ini dhaif. Dan banyak para ulama yang menilai hadis ini dhaif. Tapi juga tidak sedikit yang menilai hadis ini hasan. Terangkat karena banyaknya turuk, banyaknya jalan, sehingga masuk dalam ranah khilafiyah. Sebagian melakukan dan sebagian meninggalkan, tidak melakukan. Yang melakukan Masya Allah dengan tata cara yang agak berbeda. Bayangkan, tasbihnya dibaca sebanyak berapa? 75 kali. Gimana caranya? Ketika pada waktu sholat Allahu Akbar, sholat seperti biasa, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surah apa saja. Setelah itu, sebelum melakukan ruku', dia baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa kali? 15 kali. Jadi waktu berdiri habis membaca satu surah dibaca 15 kali. Setelah itu baru kemudian dia ruku'. Ketika ruku' dia membaca doa tasbih seperti biasa, subhanallahil azim dan semacamnya, udah kelar, baca lagi 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Kemudian dia naik, dikenal dengan i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd dan seterusnya. Kemudian membaca lagi tasbih tadi sebanyak 10 kali. Udah berapa semua? 35 kali. Kemudian dia pun sujud. Ketika sujud membaca doa seperti biasa, kemudian ditambah tasbih lagi 10 kali. Berarti berapa semua? 45. Kemudian dia pun melakukan duduk di antara dua sujud. Dia membaca bacaan seperti biasa, Rabbighfirli dan semacamnya, baru kemudian membaca tasbih 10 kali yang kayak tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 10 kali. Berarti berapa? Kemudian dia sujud lagi. Ketika sujud ini, dia membaca doa seperti biasa sujud, kemudian membaca tasbih itu lagi sebanyak 10 kali. Berapa semua? 65. Sebelum kemudian dia naik ke atas untuk masuk pada rakaat yang kedua, dia duduk terlebih dahulu. Takbir Allahu Akbar, duduk. Antara sujud dengan berdiri ada duduk. Di duduk itulah dia baca 10 kali. Berarti semua berapa? 75. Jadi setiap rakaat 75 kali baca tasbih. Ini untuk salatut tasbih. Kemudian setelah itu dia pun naik
mengulang sebagaimana aktivitas rakaat yang pertama. Jadi kalau 2 rakaat berarti semua sudah berapa tasbih? 150 kali. Dan dalam riwayat tersebut menyatakan bahwasanya dilakukan 4 rakaat dengan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 1 kali salam berarti 4 kali 75, semua berapa? 300 tasbih yang dibaca pada salatut tasbih. Maka dikenal dengan salatut tasbih, salat yang banyak sekali tasbihnya. Hanya khilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ulama Syafi'iyah mengatakan, ini bukan orang-orang hari ini, memang orang-orang dulu juga terjadi khilaf di kalangan mereka. Karena apa? Karena pada masalah tahqiq, memverifikasi hadis ini sampai apa tidak kepada Nabi, maka muncullah khilaf. Maka hal semacam ini memang tidak bisa kita pungkir dan tidak bisa kita ingkari. Yang kita katakan, orang sekendak hatinya berbuat melakukan satu ibadah yang tidak ada dasarnya. Di mana di antara ibadah yang tidak ada dasarnya dan diingkari oleh para ulama? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengingkari satu amalan ibadah salat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Beliau mengatakan ini termasuk bid'ah munkarah, bid'ah yang mungkar. Kalau sudah dikatakan mungkar berarti enggak benar ya. Tapi juga bukan berarti ketika ada bid'ah hasanah berarti benar. Saya ingin sampaikan sedikit. Berapa hari yang lalu? Sekarang hari apa? Hari Ahad. Berapa hari yang lalu? Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang dai, seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, wafat. Mudah-mudahan husnul khatimah, kita berharap itu. Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, di masa hidupnya banyak celaan, banyak cercaan, banyak makian, banyak fitnah teralamat kepada beliau. Sampai beliau wafat pun masih, subhanallah. Saya enggak tahu di mana hati orang ini. Saya enggak ngerti. Sayangnya saya sudah kadung buka YouTube-nya. Ternyata asatidzah kita menyarankan jangan dibuka. Karena dengan dibuka YouTube dia, maka dia dapatkan viewers, dapatkan orang yang menyaksikan dalam 3 detik pertama. Saya kadung buka karena penasaran apa sih yang diinginkan. Ternyata celaan, cacian, makian, subhanallah. Menuduh seorang ulama yang selama ini menggembar-gemborkan agar seluruh kaum muslimin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerukan tauhid, memerangi bid'ah. Apa yang dikatakan? Bahwasanya kalau ada orang pelaku bid'ah, mengambil pandangan para ulama klasik masa lalu. Jika ada orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama, maka kalau dia mati hendaknya diucapkan alhamdulillah. Dituduhkan dan dialamatkan kepada seorang dai yang jelas-jelas selama ini memerangi bid'ah dan dituduh melakukan bid'ah. Subhanallah. Kok enggak terbalik gitu loh? Kok enggak berkaca? Padahal dia yang selama ini melakukan kebid'ahan, dia yang selama ini mengatakan bid'ah hasanah itu boleh. Sementara Ustadzuna Yazid rahimahullah ta'ala enggak ada mau hasanah apalagi sayyi'ah, enggak ada. Semuanya masuk dalam kategori kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiba-tiba dituduh apa? Pelaku bid'ah. Di mana kebid'ahannya? Allahu Akbar. Begitulah ketika sudah kadung benci, kadung hasad, kadung iri kepada seorang tokoh muslim yang selama ini menyuarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memberantas TBC. Apa? Takhayul, bid'ah dan curofat, kan cu itu ya. Cuma itu istilah orang-orang masa lalu, ejaan yang belum disempurnakan. Khurafat itu menggunakan ejaan C, cuhurafat. Tapi sekarang kita sudah ganti pakai K, maka TBK, enggak TBC lagi. Jadi takhayul, bid'ah dan khurafat. Selama ini beliau memerangi itu, malah dituduhkan beliau yang melakukan kebid'ahan. Jadi ungkapan-ungkapan ulama klasik masa lalu itu kepada orang-orang khawarij, orang-orang rafidah yang memang menyimpang dalam masalah akidah, yang jelas-jelas keluar dari mainstream Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beda dengan beliau. Beliau justru menyuarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itulah dia kedengkian. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala
Beliau mengingkari perbuatan seorang muslim atau sebagian kaum muslimin yang melakukan aktivitas ibadah sekehendak hati mereka dengan alasan ini baik, alasan ini baik. Siapa sih yang tidak mengatakan solat itu baik? Pasti kita, ana dan antum, kalau ada orang solat kita katakan baik. Namanya juga solat, masa dilarang? Masalahnya adalah solat ini ada nggak dalilnya? Jika ada alasan dilaksanakan dengan alasan ini itu dengan adanya dalil, maka silahkan. Jika tidak, maka jangan buat-buat. Kapan itu dilaksanakan? Tidak sedikit kaum muslimin melaksanakan salat ar-raghaib. Salat apa? Ar-raghaib. Salat pada bulan Rajab. Itu menjadi kekhususan. Melakukan salat Rajab pada bulan Rajab biasanya Kamis malam pertama dari bulan Rajab atau Rabu pertama dari bulan Rajab. Habis salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat. Sama seperti dalam pelaksanaan ibadah salat tarawih. Atau dilakukan dengan 12 rakaat ataupun dengan 11 rakaat. Ini semua kata Imam An-Nawawi tidak ada dalil meskipun dianggap baik oleh sebagian kaum muslimin. Ini namanya ibarat orang menganggap beragama itu seperti orang berada di atas meja hidangan. Kayak lagi prasmanan kondangan. Tahu kondangan? Kalau Sabtu, Ahad antum diundang orang untuk resepsi pernikahan misalkan. Melihat banyak makanan, kan terserah kita. Saya mau ngambil yang ayam, kayaknya mantap yang ayam goreng nih. Kayaknya ada rendang. Iya benar, dalam urusan makanan terserah kita. Dalam urusan beragama, beribadah enggak demikian. Harus jelas, clear, mana petunjuknya, mana dalilnya, mana syariatnya. Amalan ini dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Nawawi memerangi ini. Yang selama ini gembor-gemborkan boleh melakukan bidah. Imam Nawawi ingkari sesuatu yang tidak ada dalil. Bagian dari beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam hal-hal semacam ini, jangan lihat kita anggap baik. Saya khawatir terkena ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Man istahsana faqad syarra. Siapa saja yang menganggap satu amalan itu baik padahal tidak ada petunjuk dari agama, faqad syarra. Ini orang telah membuat syariat baru. Subhanallah. Konsekuensinya besar, Pak. Kalau dianggap seakan-akan inilah syariat Nabi Muhammad SAW, inilah syariat yang datang dari Tuhan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seakan-akan dia menjadi Nabi baru. Karena yang berhak untuk menetapkan ini syariat begini tidak, ini syariat begini tidak, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita melalui nabinya Muhammad SAW. Kalau datang orang lain selain Nabi SAW mengatakan beginilah tata cara beragama, beginilah tata cara beribadah, enggak ada petunjuk wahyunya, berarti ente Nabi baru. Berarti apa? Nabi baru, membuat-buat syariat. Dan kita lihat kelak di hari akhir di padang mahsyar, dan Rasul sudah sampaikan itu jauh-jauh hari. Orang-orang yang kelak tidak akan berhak untuk mendapatkan, apa? Telaga Kautsar. Air telaga Kautsar yang kata Rasul, man syariba minhu lam yadhma abada. Orang yang meminum dari air telaga Nabi tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Menunjukkan dahsyat banget nih air. Bagaimana tidak? Itu kehausan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau hai Muhammad al-Kautsar. Memang tafsir al-Kautsar ini agak banyak. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Masir, kitab tafsir yang ringkas, beliau menjelaskan ada sekitar 5 pandangan para ulama menjelaskan dan mentakwil, mentafsir makna al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Al-Kautsar bisa bermakna an-nahr, sungai. Bisa bermakna haud, telaga. Bisa bermakna Al-Quran. Bisa bermakna al-ummah, umat yang banyak. Bisa bermakna al-khair, al-kathir, al-jazid. Kenikmatan yang Allah berikan sangat banyak kepada Rasul. Nah, kalau antum baca nanti dalam tafsir dan terjemah Departemen Agama,
lebih cenderung pada penafsiran yang kelima ini. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami hai Muhammad telah memberikan kepada engkau kenikmatan dan kebaikan yang sangat banyak. Tuh, kok begitu penafsirannya? Iya, ini semua tafsiran berdasarkan dalil. Jangan kemudian buat-buat sendiri. Dan saya yakin juga Departemen Agama bertanggung jawab ketika memberikan penafsiran demikian. Dibawakan riwayat-riwayat datang dari seorang sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, itu datang dari tafsiran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita semua tahu siapa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang tokoh mufassirin dari kalangan para sahabat yang sangat masyhur dan terkenal. Usia boleh muda, tapi ilmunya udah tua, Pak. Pun juga kita demikian. Enggak ada masalah umur kita masih muda, asalkan ilmunya udah matang. Mungkin tampang masih mentah, ya kan? Asalkan ilmunya udah matang. Maksudnya apa? Banyak-banyak belajar. Giat untuk menimba ilmu agama. Karena Allah perhitungkan bukan usia, yang diperhitungkan apa yang dimiliki dari sisi agama dan bagaimana mengamalkan ilmu, itu yang diperhatikan. Makanya Abdullah bin Abbas meskipun usianya masih muda belia, diperhitungkan oleh para sahabat. Karena memang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul pernah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan agamamu yang hak kepada anak muda ini dan ajarkan kepadanya bagaimana mentakwil ayat-ayatmu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka beliau mendapatkan gelar Turjumanul Quran, orang yang paling ahli dalam mengalih bahasakan Al-Qur'an. Terjemah, kan terjemah itu mengalih bahasakan. Apa sih yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pakarnya. Maka beliau memberikan penafsiran pada Al-Kautsar tadi. Maknanya adalah al-khair al-kathir, al-manafi' al-kathirah. Manfaat, kemanfaatan, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Bayangkan, semua 4 penafsiran sebelumnya itu masuk dalam penafsiran yang kelima ini, Pak. Mau sungai kelak di surga Allah yang namanya Kautsar, mau telaga kelak di padang mahsyar, itu juga kebaikan. Al-Quran itu juga kebaikan. Ilmu itu juga kebaikan. Umat yang banyak itu juga kebaikan. Itu semua adalah masuk dalam kategori kebaikan yang sangat banyak. Itu Nabi. Masalahnya bukan di sini, Pak. Masalahnya adalah ketika nanti di hari akhir banyak manusia yang akan dihalau, Allah tidak perkenankan untuk menciduk, merasakan dan mencicipi nikmat dan manisnya serta segarnya air telaga Kautsar. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba ada sebagian umat Nabi SAW yang dihalau, tidak boleh meminum dari air telaga itu. Apa alasannya? Satu, masalah syariat, masalah beragama yang banyak sesuai dengan kehendak nafsu, birahi dan hasratnya masing-masing. Rasul kemudian kala itu mengatakan, ay Rabb innahum ashabi, ay Rabb innahum min ummati. Wahai Tuhanku, bukankah mereka ini dulu adalah teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, umat-umatku, kok enggak boleh meminum? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Makanya sih banyak tafsiran para ulama, siapa sih pelakunya ini? Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika memberikan penafsiran dan penjelasan tentang hadis ini, karena hadis ini didatangkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar punya kitab Fathul Bari menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau, tidak lepas dari 3 sosok, dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang kafirin dan orang-orang munafikin yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penafsiran pertama. Orang-orang yang tidak boleh meminum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang di mana mereka hidup pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di masa Nabi. Orang kafir enggak berhak, meskipun orang kafir itu adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah, Pak. Semua orang yang hidup di masa Nabi sampai orang yang sepeninggal Nabi, semuanya umat Nabi. Hanya umat Nabi itu terbagi jadi 2. Ada ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Umat Nabi yang menerima ajakan Rasul, masuk ke dalam Islam, menjalankan agama dengan benar.
Dan umat yang kedua adalah ummatud da'wah, orang-orang yang masih berhak untuk mendapatkan ajakan agar mereka masuk dan memeluk agama yang hak ini di kalangan orang-orang non muslim. Sehingga Rasul tahu, kenal, mungkin si fulan adalah umat Nabi, si fulan umat Nabi, tapi dilarang oleh Allah untuk merasakan dan mencicipi nikmat dan manisnya air telaga. Ini penafsiran atau penjelasan yang pertama. Yang kedua adalah secara umum, bukan hanya orang yang hidup di masa Nabi, baik orang munafikin ataupun orang-orang yang pernah hidup di masa Nabi ataupun orang-orang yang datang belakangan, yang secara zahir mungkin menampakkan keislaman, tapi dalam hati dan lubuk hatinya yang paling dalam memendam kebencian yang sangat mendalam terhadap Islam. Ini orang-orang munafik. Sehingga Rasul tahu ini umatnya, di mana di antara tanda-tanda umatnya, siapapun yang pernah melakukan aktivitas wudu akan ada wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya, berseri-seri. Dan itu yang disabdakan Nabi SAW ketika beliau mengatakan, aku tahu nanti di hari akhir terhadap umat-umatku ini karena apa? Karena bekas air wudu yang pernah menyentuh anggota badannya. Makanya Pak, keutamaan berwudu itu besar. Maka perbanyak aktivitas wudu. Bahkan Rasul sampaikan meskipun khilaf, apakah ini Nabi yang mengatakan atau Abu Hurairah. Ada sebagian ulama mengatakan itu masuk dalam istilah mudraj. Mudraj itu ada kalimat yang disisipkan dalam ungkapan-ungkapan Nabi sebelumnya. Ungkapan Nabi sebelumnya sepakat itu dari Nabi, tapi ada kalimat tambahan. Man ahabba an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu dan bisa untuk memanjangkan pendar-pendar cahaya putih kelak di hari akhir di wajahnya, di tangannya, di kakinya, maka hendaknya ia lakukan. Maksudnya apa? Maka kalau berwudu jangan ngepres, jangan ngepas sampai sini nih. Ini kan batas akhir ya, batas minimal, nggak boleh kurang dari sini. Kalau tangan nggak boleh kurang dari apa? Siku. Jadi kalau kita berwudu nggak boleh kurang, misalkan di sini, nggak benar nih. Ini nggak sah wudunya sampai sini. Dia harus masuk kategori sikunya. Maka untuk memaksimalkannya, untuk dikatakan sebagai isbagh al-wudu, menyempurnakan wudu, dilebihkan. Jadi air dilebihkan, tapi juga nggak boleh hulu. Sekalian aja Ustadz kenakan semuanya di sini. Ini namanya hulu, berlebih-lebihan. Cukup dipanjangkan sampai daerah sini. Nah ini kalau ingin dipanjangkan cahaya dan putih di tangannya, di wajahnya, di kakinya, maka lebihkan dari yang standar. Ini ungkapan yang kuat bukan dari Nabi, tapi ungkapan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Tidak marfu kalimatnya, tapi mudraj, disisipkan dalam ungkapan Nabi sebelumnya. Ini yang dipilih oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau katakan ini bukan kalimat dari Nabi, tapi kalimat dari Abu Hurairah. Tapi maknanya benar. Artinya begitulah kita hendaknya berwudu. Ini keutamaan berwudu. Namun kita katakan sekali lagi, hatta orang-orang munafik akan ada tanda-tanda itu. Ini pandangan kata Ibnu Hajar, kemungkinan yang kedua. Tapi kemungkinan yang paling besar adalah yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan meminum, mencicipi air telaga Rasul SAW adalah orang-orang Muslim. Orang-orang apa? Muslim, tetapi melakukan tindakan-tindakan perkara-perkara baru dalam agama. Di sini Pak masalahnya. Karena kita saling mengingatkan kalimat al-ihdath. Kalimat apa? Al-ihdath. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Mereka berbuat perkara-perkara baru dalam agama, itu ihdath. Maka Rasul sampaikan dalam hadisnya yang lain, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Maka sebenarnya cuma satu kok yang kita diajarkan oleh Nabi SAW. Ngikut doang. Ngikut kepada Nabi. Bagaimana para sahabat berbuat dan beramal, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak usah buat-buat yang baru. Kalau nggak ada contoh, berhenti. Kalau ada contoh, laksanakan. Lanjutkan. Lakukan. Kalau nggak ada ya sudah tawakuf. Sayangnya hari ini, yang ada sunnahnya, yang ada contohnya, kadang malas untuk dilakukan. Yang nggak ada malah semangat. Disitulah setan bekerja. Disitulah setan bisik-bisikan kepada sebagian hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, justru untuk semangat melakukan amalan yang tak dicontohkan Nabi SAW. Agar apa? Agar kelak di hari akhir jadi sahabat dia. Karena memang tujuan setan kan itu. Bagaimana caranya manusia meskipun semangat tanpa bukti dan dalil, mencontoh Nabi tidak, tapi semangat dalam beribadah. Maka saya ingin ingatkan, kelompok manusia ini tidak lepas dari tiga. Yang pertama, berlebih-lebihan
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menolak untuk beribadah kepada Allah, dan yang ketiga adalah pertengahan. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan itu dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kalian hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai umat al-Islam, sebagai umat pertengahan yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Ke kanan maksudnya apa? Yakni orang-orang yang kemudian ilmunya ada, dia faham, dia mengerti, dia tahu, tapi enggan untuk berbuat, malas, membangkang, enggan untuk melakukan ketaatan, tapi tahu, ini bahaya. Dia faham, dia tahu, dia mengerti, tapi enggak mau berbuat, ini bahaya. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan banyak pelakunya dahulu dari kalangan orang-orang Yahudi. Makanya penafsiran dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya ilmu, punya pemahaman, pengetahuan tentang Rasul SAW itu adalah utusan Allah yang terakhir, tapi enggak mau beriman. Maka ini juga nanti kita seret kepada kaum muslimin yang memiliki ilmu agama tetapi enggak mau mengamalkan ilmunya. Nah, ini bahaya. Makanya jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan ini tidak diamalkan. Ilmu harus diamalkan, dan itulah buah dari ilmu. Kalau dia amalkan, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah pahala dan ganjaran yang sangat besar. Jangankan sampai demikian, Pak. Orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham beragama ini menjadi orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ilmunya diamalkan, dia tidak riya bukan karena manusia, ikhlas karena Allah, dan ilmu yang dia dapatkan benar-benar diamalkan. Ini yang kita inginkan. Kita mendapatkan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetapi Rasul SAW sangat takut sekali kalau ada ilmu yang tidak diamalkan. Makanya Nabi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Satu di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu Nabi. Padahal udah jelas-jelas dan pasti ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saking takutnya jangan sampai ada ilmu yang tidak diamalkan. Ini namanya golongan kanan tadi kita sampaikan, bukan yang kita katakan jalan yang tengah itu umat Nabi Muhammad SAW yang hak. Tapi yang mencela-mencela, yang ke kanan dan yang ke kiri, yang ke kanan berlebihan, kita katakan siapa mereka? Yakni orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah. Mereka punya ilmu tapi enggak berbuat. Pun juga sebaliknya, orang yang tersesat, kata Allah, waladdallin. Dan juga ya Allah, jangan sampai kami dijadikan sebagaimana orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang yang semangatnya tinggi dalam melakukan satu amalan dan ibadah, tapi tidak berdasar. Ini masalah. Orang kalau cuma hanya punya semangat tanpa didasari dengan ilmu yang benar, tak ada contohnya dari Nabi, tapi semangat sesat, nyasar, Pak, nggak sampai kepada Allah. Sehingga muslim yang baik, ketika dia semangat beribadah kepada Allah, tapi seluruh amal ibadah yang ia lakukan harus ada dasarnya. Itulah yang selama ini kita coba sampaikan, agar dalam semua aktivitas ibadah kita mengekor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai qudwah dan teladan kita dalam beribadah kepada Allah. Sayangnya kadang nih Pak, orang-orang yang selama ini mengajak bagaimana beribadah sebagaimana yang dicontohkan dan dilakukan Rasul, dituduh apa? Macam-macam. Ada yang menuduh radikal, ada yang menuduh fundamental, macam-macam. Padahal dalam beragama memang harus fundamental, harus basic kita, harus kuat kita, harus kokoh kita, harus tegar kita. Jangan memble, jangan lemes. Orang ke kanan juga, orang ke kiri. Ini nggak punya pendirian namanya. Makanya nih memang kerjaan orang-orang Belanda masa lalu, kata Buya Hamka. Memang kerjaan orang Belanda, kalau banyak orang-orang muslim yang suka ke masjid, langsung digelari dan dilakapi fundamental. Jadi dulu ternyata kalimat istilah fundamental ini itu digelarkan kepada orang-orang yang suka hilir mudik ke masjid. Dari siapa datang? Orang Belanda. Memberikan lakop-lakop, gelaran-gelaran semacam ini. Harusnya muslim malah bangga, ya saya memang harus fundamental.
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tegar karena memang harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kita terlalu takut mendapatkan celaan dari si fulan, makian dari si fulan, hinaan dari si fulan, akhirnya lemas, akhirnya meninggalkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hati kita untuk terus meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi Pak, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Rasul SAW perintahkan kepada umatnya hati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama, karena perkara-perkara baru dalam agama ini bisa merusak diri seseorang tersebut, apalagi kalau dia tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ini amalan dicontohkan Nabi apa enggak, maka jangan langsung ikut-ikutan begitu saja. Kalau itu masuk dalam ranah sesuatu yang dianggap tabu, yang dianggap masih abu-abu, masih belum jelas, belum clear, bukan lantas dilakukan, justru tidak dilakukan dulu sampai jelas dalilnya. Ini yang kita kenal dengan istilah asyubuhat. Apa namanya? Asyubuhat. Yang kadang masuk telinga seseorang dan susah keluarnya. Makanya perhatikan berbicara agama ini, ilmu agama ini. Ilmu ini kata Al-Imam Ibnu Sirin, al-ilmu dinun. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka kalian lihat, kalian mengambil agama kalian dari siapa. Jadi enggak sekedar pokoknya dari siapa aja ambil kalau itu benar. Dari mana kita tahu itu benar? Dari mana kita tahu itu benar? Banyak orang punya anggapan dari siapa aja boleh diambil. Iya, kalau memang hak dan benar dari siapa saja betul, kita tidak salahkan untuk diambil. Masalahnya kita tahu itu benar atau tidak tuh gimana? Kalau tidak, kita kemudian duduk kepada orang-orang yang kita anggap thiqah, terpercaya dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada diskusi dan tanya jawab, saya ingin sampaikan kenapa kadang seorang muslim tidak melakukan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lepas dari 3 kondisi dan keadaan. Yang pertama, karena faktor kejahilan. Orang yang jahil, orang yang belum faham, orang yang belum mengerti, maka ia kadang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini seorang laki-laki yang mungkin mengenakan pakaian di bawah mata kakinya, dia tidak tahu ternyata ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia tidak mengikut dan tidak ittiba kepada Nabi karena faktor kejahilan. Tidak pernah terdengar seorang pun di telinganya yang memberikan informasi bahwasanya dilarang seorang laki-laki pakaiannya di bawah mata kaki. Atau karena faktor yang kedua, yakni seseorang tidak melakukan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena mengikuti atasannya, mengikuti orang tuanya, mengikuti ajaran nenek moyangnya, orang-orang yang selama dianggapnya benar, mengatakan begini, begitu dan seterusnya, maka ia ikuti. Ia tidak menerima pandangan dari orang lain karena menganggap pandangan orang tuanya, kakek nenek moyangnya, orang-orang yang menjadi di atasannya itu yang paling hak dan paling benar, sehingga tidak menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafirin di masa itu. Mereka tidak mengikuti Nabi SAW karena mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Maka pada surah Al-Baqarah 170 ini Allah mengingatkan orang-orang kafir dulu menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengatakan, kami hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kami masa lalu. Beginilah ibadah yang kami diajarkan oleh mereka, maka begini yang kami lakukan. Kami enggak ikuti engkau hai Muhammad, karena bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami masa lalu mengajarkan kami begini. Mohon maaf ya Muhammad, kami enggak ikut engkau. Jadi karena faktor orang masa lalu, para sesepuh, para tokoh, orang tua, kakek nenek moyang yang telah mengajarkan demikian, maka begitulah mereka lakukan. Dan faktor yang ketiga
adalah karena faktor kesombongan. Orang gengsi, orang sombong, enggak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka menolak ajaran Rasul SAW karena faktor kesombongan. Maka mereka menolak dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Maka seorang muslim jangan ada kesombongan di dalam hatinya. Jika telah sampai dalil yang sharih dan sahih kepadanya, ikuti. Masalah jenggot, masalah kumis, masalah pakaian, sunnahnya udah banyak bertebaran di kitab-kitab dan buku-buku hadis. Hanya tinggal baca, melihat, mempelajari, menelaah, amalkan. Bukan untuk dibantah. Hadis Nabi SAW bukan untuk ditentang, bukan, untuk diamalkan. Nabi begini, ya sudah lakukan, tanpa terlalu banyak memikirkan ini itu dan seterusnya. Karena kalau kita sudah mendewa-dewakan, menuhankan otak kita, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena mendewakan otaknya. Apa dia katakan? Ay Rabb, wahai Tuhan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku akan sujud kepada Adam? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Sombong. Menggunakan apa? Otak dan akalnya. Dia mengatakan unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa iya yang lebih sepuh, yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih dahulu diciptakan, kok malah tunduk, kok malah patuh, kok malah bersujud kepada Adam, anak ingusan baru kemarin sore lahir. Ini bahasa saya, bukan bahasa setan memang. Ini cuma istilah saja. Ini bahasa saya yang menambah-nambahin ini. Tapi intinya kira-kira begitu. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena mempertuhankan otaknya. Dia katakan, aku lebih baik. Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Masa aku yang kemudian tunduk, patuh dan sujud kepada Adam? Maka ia menolak Allah. Aba wastakbar. Hati-hati, penyakit yang paling parah yang menimpa kebanyakan kaum muslimin, lebih-lebih kepada tokoh-tokoh orang-orang muslim hari ini, karena faktor gengsi dan kesombongan. Apalagi kalau sudah banyak followersnya. Hati-hati, jamaah, itu fitnahnya sangat besar untuk para tokoh-tokoh muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari malapetaka dan musibah fitnah tentang bagaimana seseorang hendaknya ngikut saja, ittiba saja, jangan melawan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan sebelum kita masuk pada salat Isya, jika ada diskusi dan pertanyaan yang ingin disampaikan, baik seputar apa yang tadi kita sudah bahas ataupun perkara-perkara lainnya, atau mungkin sesuatu yang pernah saya sampaikan di sini, jika mungkin belum clear, belum jelas, kita berikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Tafadhal. Ada pertanyaan jemaah? Kalau memang tidak ada, maka saya tidak ingin memberatkan antum. Kita sudahi dan kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rasa takut kepada aku dan kepada kami semua, agar bisa menghalangi kami semua ya Allah dari bermaksiat kepadamu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.